Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, Presiden Jokowi ternyata sangat tidak sepakat dengan putusan PN Jakarta Pusat yang memutuskan bahwa pemilu harus ditunda. Republika melaporkan bahwa soal penundaan pemilu, Jokowi mengatakan pemerintah dukung KPU naik banding. Presiden Joko Widodo berharap tahapan pemilu dapat terus berjalan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sekalipun soal penundaan pemilu sebenarnya tidak lagi menjadi arus utama pemberitaan dan berulang kali juga Menko Polhukam mengatakan tidak boleh untuk ada penundaan dan kali ini Jokowi juga mengatakan demikian. Namun sayang ada istilah pemerintah dukung KPU naik banding. Ya semestinya langsung saja bahwa putusan PN Jakpus perlu diabaikan ya. Itu jauh lebih menarik gitu ya. Tapi mungkin karena ada mekanisme hukum ya kalimat ini penting untuk disampaikan bahkan oleh seorang presiden. Mungkin ya. Dan tetapi secara umum upaya untuk menjadikan masyarakat mendukung ide pemilu ditunda merupakan satu hal yang tidak pernah berhasil. Baik, kita lihat saja sahabat kalian, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah mendukung langkah KPU untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu 2024. Ia berharap tahapan pemilu akan tetap berjalan meskipun putusan PN Jakpus tersebut menimbulkan pro dan kontra. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Tetapi itu juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding, ujar Jokowi saat mengunjungi pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin 6 Juni. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa keputusan BN Jakpus ini satu sisi bisa kita anggap konyol, tapi sisi lain dia berani. Sekalipun kemudian apa yang menjadi respon pakar hukum, termasuk mungkin gejolak di masyarakat, tentu saja telah dibaca oleh mereka yang memang punya apa istilahnya agenda untuk bagaimana penundaan pemilu ini tampak legal didukung oleh masyarakat. Bahkan berani untuk kemudian menggunakan sebuah pengadilan negeri untuk menyampaikan hal tersebut. Meski demikian, ya isu ini telah berhasil membuat kata-kata penundaan pemilu santer dibicarakan oleh banyak orang. Entah apakah ada target tertentu yang dapat mendukung upaya mereka yang ingin pemilu ditunda, ataukah justru ini semakin menunjukkan bahwa penundaan pemilu adalah hal yang tidak mungkin untuk diterima secara rasional, baik oleh publik, pejabat, atau lebih jauh adalah para pakar hukum tata negara. Nah, sahabat sekalian, kita perhatikan lebih jauh bahwa kalau misalnya kita menyetujui atau coba menggali kenapa sih pemilu harus ditunda, apa urgensinya, apa manfaatnya, dan apa maslahatnya. Kalau ternyata pemilu ditunda itu memang memberi maslahat bagi masyarakat, tentu mereka yang punya ide ini tidak akan sungkan-sungkan untuk menjabarkan bahwa ini loh keuntungannya, ini loh maslahatnya kalau pemilu ditunda begini, begini, begini. Tetapi kalau tidak ada itu, berarti tidak ada sebuah niatan, argumentasi, latar belakang yang mendukung bahwa penundaan itu penting. Nah, sebab akal manusia itu sangat mudah untuk memahami dan menjelaskan kebenaran. Nah, sesuatu yang memang diorientasikan pada sesuatu yang tidak benar, itu pasti akan sulit untuk mendapatkan sistem penjelas secara logis, ilmiah, apalagi benar. Nah, ini yang sepertinya terjadi. Namun dengan munculnya suara Presiden Jokowi, ini semakin menegaskan bahwa secara terbuka pemerintah tidak mendukung upaya pemilu ditunda. Oleh karena itu, kalau misalnya ini betul terjadi demikian, kemudian masih ada yang ingin ya misalnya apa menunda pemilu, maka patut dipertanyakan siapa sebenarnya mereka ini gitu kan. Mengingat ya kita tahu ya pimpinan terbesar lembaga kita di negara ini ya adalah presiden itu sendiri. Dan ketika Jokowi mengatakan seperti ini, ya terlepas dari apakah kalimat ini bersayap atau tidak, apakah kalimat ini politik atau betul dari sebuah nurani, ini menunjukkan kepada kita bahwa secara langsung kita menangkap bahwa pemerintah tidak mendukung adanya penundaan pemilu. Nah, kalau memang masyarakat ya tidak mendukung,
penundaan pemilu itu argumennya jelas. Pertama, pemilu itu sudah diatur oleh undang-undang, masuk dalam regulasi konstitusi. Yang kedua, yaitu sesuatu yang berjalan seperti biasa selama ini. Tetapi kenapa untuk 2024 misalnya harus ada isu penundaan dan lain sebagainya. Isu COVID ya sudah selesai lah. Malah kalau pemerintah masih membuat ya syarat ini, syarat itu, terutama pada ruang-ruang masyarakat bergerak, transportasi, ya orang juga akan sedikit tertawa. Kenapa masih ada yang seperti itu? Nah, lebih jauh, Presiden Jokowi juga sudah 2 periode. Artinya secara pribadi Bapak Jokowi ya tidak punya kepentingan sebenarnya, gitu ya. Bahwa kemudian sekelilingnya ini masih punya kepentingan tertentu. Nah, ini di luar apa yang menjadi seharusnya mereka pikirkan dan itu melampaui kewenangan presiden. Ya harus tahulah pendukung Pak Jokowi. Yang sesungguhnya presiden adalah Bapak Jokowi. Oleh karena itu pendapat dan pikiran-pikirannya harus dihormati. Lebih-lebih oleh mereka yang berada di sekitar Presiden Jokowi. Jangan sampai justru ketika kita mencintai Bapak Jokowi, pikiran-pikiran kita melampaui pikiran Bapak Jokowi dalam pengertian yang negatif, pada saat yang sama justru menjerumuskan Bapak Jokowi pada kondisi yang tidak menguntungkan baik secara pribadi, perjalanan politiknya, keluarganya, dan tentu saja legasi bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka sebenarnya pikiran-pikiran yang menghendaki penundaan pemilu itu adalah pikiran-pikiran yang tidak bertanggung jawab, dan kita bisa lihat apa buktinya dia tidak bertanggung jawab, ya tidak jelas ya. Kemudian tidak ada yang terang-terangan mengaku ini loh saya yang mengusung bahwa pemilu perlu ditunda karena ABC dan seterusnya. Dan yang lebih penting, masyarakat hari ini telah memiliki cukup kecerdasan dan independensi di dalam melihat mana pemimpin yang sesungguhnya adil, jujur, dan cinta kepada rakyatnya, dan mana pemimpin yang sebenarnya hanya mengatasnamakan rakyat, tetapi sesungguhnya mereka bergerak untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kelompoknya. Inilah yang harus kita lihat, dan semoga ke depan bangsa Indonesia semakin cerdas, semakin maju, dan beradab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.